Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Dr. Iskandar online. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang lemak dalam tubuh kita. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan pengetahuan edukasi tentang lemak tubuh kita. Mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah di advis dokter untuk pemeriksaan profil lemak ya. Biasanya yang paling sering Bapak Ibu dapatkan adalah mungkin disuruh periksa kolesterol ya, baik itu mungkin kolesterol total, kemudian LDL, kemudian HDL dan trigliserid. Nah, di sini akan saya bahas apa sih arti ketiganya itu. Yang pertama adalah saya bahas yaitu trigliserid dulu. Trigliserid itu adalah lemak yang tersimpan di dalam tubuh kita ya. Jadi itu kalau dilihat dari strukturnya, trigliserid itu namanya tri ya, berarti 3. Jadi itu adalah struktur yang terdiri dari 3 free fatty acid atau asam lemak bebas dan diikat dengan gliserol ya, gliserol. Jadi ada 3 asam lemak bebas diikat dengan gliserol. Nah, itu yang dinamakan trigliserid. Nah, trigliserid ini adalah suatu bahan bakar ya, bahan bakar yang mana trigliserid ini sering atau biasanya terbentuk ya di dalam liver ya, di dalam liver ketika tubuh kita itu terlalu banyak asupan energi ya, terutama dari gula karbohidrat ya. Karena seperti kita ketahui ya, kita itu sering makan makanan yang mengandung tinggi kalori ya. Tinggi kalori itu yang kalau kita lihat porsi sehari-hari itu dari karbohidrat gula. Dari karbohidrat itu mungkin ada sekitar 60% sendiri ya. Jadi kita makan nasi, kemudian kita lauknya pakai gorengan, tepung ya. Kemudian kita ngemilnya dengan ya buah-buahan yang manis ya, kemudian minumnya es teh ya. Semua itu kan karbohidrat ya. Kalau digramasi berapa gram saja itu masuk ke tubuh ya, dan sehari berapa kali. Nah, tubuh kita itu memiliki suatu otomatisasi ya. Jadi tubuh kita itu tidak mengizinkan gula ya, itu beredar lebih dari 125 mg per desiliter dalam keadaan tubuh normal ya. Jadi di sini ada mekanisme yaitu pelepasan insulin atau sekresi insulin dari pankreas ketika gula yang terserap itu tinggi. Jadi gula ini tidak tidak semata-mata dari gula pasir, gula Jawa, ya, gula aren, gula batu, enggak. Tapi semua karbohidrat yang berasal dari tumbuhan ya, hasil fotosintesis ya, di zat hijau daun oleh matahari itu terbentuklah karbohidrat ya, dalam bentuk pati-patian ya, atau dalam bentuk buah dan sebagainya, bentuk umbi. Nah, itu adalah berisi dari karbohidrat dan itu akan dipecah ya di dalam pencernaan kita dengan struktur yang paling kecil itu ya biasanya itu menjadi glukosa ya. Dipecah jadi disakarida kemudian menjadi monosakarida dan itu hasil akhirnya ya glukosa ya. Nah, glukosa ini oleh tubuh hanya dijaga ya supaya tidak lebih dari 125 mg per desiliter ya. Ketika lebih dari itu maka gula ini akan disimpan di dalam sel ya. Namun sel juga punya keterbatasan ya.
Jadi sel itu bisa menyimpan glukosa itu ya paling hanya sekitar maksimalan itu 400 gram ya. Kemudian apabila sudah penuh maka dia akan disimpan di liver, dan liver pun juga terbatas ya, hanya 100 gram ya. Lalu ketika tempatnya sudah penuh ya, sudah enggak ada tempat penyimpanan di sel dan di liver, maka ya glukosa ini nanti ya kalau di sel tadi ya bentuknya kan glikogen ya, disimpan di sel itu. Tapi ketika sudah penuh maka sel liver akan merubah glukosa ini supaya bisa disimpan di jaringan bawah kulit yang namanya adalah jaringan adipos atau adipos tisu ya, di perut, di paha, di pipi ya. Jadi supaya bisa disimpan maka gula yang berasal dari makanan yang kita makan tadi, dari karbohidrat dan gula, itu akan dirubah menjadi trigliserid. Trigliserid atau trigliserid ini adalah lemak ya. Karena tubuh tidak akan menyimpan ke gudang itu dalam bentuk gula, dalam bentuk protein, tapi simpannya itu dalam bentuk lemak atau trigliserid. Nah, kemudian Bapak Ibu ya mestinya sudah tahu bahwa trigliserid atau lemak ini adalah zat yang takut dengan air ya. Jadi dinamakan hidrofobik ya, artinya memang tidak bisa mencampur dengan air. Maka oleh tubuh ya, karena trigliserid ini harus disimpan di jaringan lemak, di gudangnya, gudang tubuh kita itu ada di bawah ya, di perut, paha, pipi ya. Supaya bisa dibawa ke gudang maka liver ini akan membentuk atau memproduksi gojek atau grab ya, atau gosen ya, atau ojek ya, angkutan gitu ya. Ya. Supaya trigliserid ini bisa diangkut ke gudang. Lah gojeknya ini, angkutannya ini, inilah yang disebut dengan LDL kolesterol ya. Ya, jadi sini sudah ada dua pemahaman ya. Trigliserid itu apa? Trigliserid itu adalah salah satu bahan bakar ya, yang disimpan di dalam tubuh kita yang untuk cadangan energi, dan itu bisa terbentuk dari karbohidrat dan gula, tidak hanya dari lemak saja ya, tapi malah kebanyakan itu dari karbohidrat gula ya, karena kita kan setiap hari makannya yang paling banyak kan dari karbohidrat gula, yang lemak itu paling sedikit, hanya berapa kita makan lemak kan, gitu. Jadi jangan berpikiran ketika kita tidak makan lemak terus trigliserid kita rendah, enggak ya. Kalau kita makan karbohidratnya tinggi ya akan dirubah menjadi trigliserid. Nah, trigliserid yang terbentuk ya itu akan dibawa ke gudang ya, ke jaringan lemak, itu membutuhkan gojek, yaitu yang dinamakan LDL kolesterol. Maka otomatis ya, kalau trigliserid kita tinggi maka otomatis LDL kolesterolnya tinggi ya. Karena itu diperlukan untuk mengangkut trigliserid ke dalam gudang tubuh kita, ke perut, paha, pipi ya, ini ya bisa dipahami ya. Jadi kolesterol LDL itu adalah kolesterol yang mengangkut lemak tubuh yang dinamakan trigliserid tadi untuk disimpan ke gudang, itu LDL. Makanya ini sering disebut LDL itu lemak jahat. Sebenarnya tidak jahat ya. Dia hanya mengangkut trigliserid yang dihasilkan liver untuk disimpan gitu. Ya. Tapi karena ini biasanya itu orang yang kena serangan jantung ya, stroke dan sebagainya, diperiksa kok LDL-nya tinggi, itu biasanya menganggap bahwa LDL itu
jahat. Nah, tapi sebenarnya enggak ya. Ya, itu kita sudah ada dua yang kita mengerti ya, kolesterol dan LDL. Nah sekarang apa itu HDL? Nah, HDL ini akan tinggi ketika ya jadi pengertiannya gini, HDL itu adalah kolesterol yang mengangkut trigliserid dari gudang gudang tubuh kita, dari perut paha pipi menuju ke liver. Nah, itu HDL. Perbedaannya dengan LDL, kalau HDL ini molekulnya gede ya, besar, sehingga ini dinamakan lemak baik karena dia tidak menyumbat, tidak menyusup ke bawah lumen ya, lumen pipa pembuluh darah ya. Tapi kalau LDL ini kecil, molekulnya kecil sehingga bisa menyusut di bawah lapisan terdalam pembuluh darah. Maka ketika kita itu dalam posisi anabolik itu memproduksi trigliserid terus, artinya makan terus ya, makan ngemil ya, manis-manisan ya, karbohidrat, maka itu terjadi proses pembentukan trigliserid terus menerus, pembentukan lemak terus menerus. Otomatis nanti ya antara trigliserid dan LDL itu berbanding lurus ya. Trigliserid tinggi maka LDL juga tinggi ya, gitu. LDL akan rendah ya, karena LDL itu mengangkut dari jaringan lemak ke liver. Nah, itu. Jadi supaya bagaimana supaya LDL itu meningkat ya, itu yang kita harapkan kan seperti itu. Jadi para dokter itu menganjurkan kan seperti itu ya. Nah, kadang ya salah kaprahnya untuk HDL tinggi harus makan atau minum yang ber-HDL tinggi ya, sebenarnya ya itu nggak ada salahnya sih ya. Tapi yang paling penting ya adalah bagaimana kita bisa membatasi kalori ya, artinya karbohidrat, gula kita turunkan sampai di bawah 15 gram per hari ya. Itu yang dinamakan diet low carb ya, atau diet rendah karbohidrat gula. Maka ketika asupan kalori ini kita kurangi, kita tekan ya, maka tubuh akan kekurangan kalori ya, maka oleh mekanisme tubuh ya, ini kan ibaratnya sel-sel teriak ya, saya kekurangan energi ya, kekurangan kalori, tolong saya dikirim kalori ya. Maka langkah pertama ya, biasanya awal-awal kan terus keluar hormon lapar ya, hormon ghrelin ini, hormon lapar, maka tubuh ini akan merasa lapar gitu. Tapi kalau itu bisa ditahan ya, misalkan dalam kondisi puasa atau enggak ada makanan, maka tubuh ini akan menyediakan energi yang berasal dari lemak tubuh itu sendiri ya, dari gudangnya tadi, dari paha, perut, pipi. Nah, ketika kekurangan makanan ya, kekurangan kalori, maka lemak ini akan dibongkar oleh liver untuk dijadikan energi ya. Maka otomatis ketika tubuh ini mengambil energi dari lemak kita, maka kan memerlukan gojek ya untuk mengangkut ke liver. Gojeknya kan berarti HDL, maka otomatis ya liver akan memproduksi HDL, maka HDL akan meningkat. Nah itu, jadi caranya untuk meningkatkan HDL adalah dengan mengurangi asupan karbohidrat atau tidak makan karbohidrat gula, otomatis nanti HDL akan meningkat ya. Lalu bagaimana halnya dengan LDL? Ketika HDL meningkat, lah nanti ketika HDL ini meningkat, maka HDL ini akan menarik LDL yang ada di sumbatan-sumbatan itu supaya keluar untuk menuju ke liver ya, untuk dirubah ya,
atau mungkin dibuang lewat urin ya. Nah, jadi di sini kita sudah tahu ya bedanya. Trigliserid itu apa? Itu adalah lemak tubuh yang disimpan, jadi energi yang disimpan di dalam tubuh kita dalam bentuk lemak. LDL itu apa? Oh, dia alat angkut untuk mengangkut trigliserid dari liver menuju ke gudang. HDL itu apa? HDL itu adalah alat angkut untuk mengangkut trigliserid dari gudang menuju liver untuk dirubah menjadi energi. Nah, itu bedanya antara trigliserid ya, HDL dan LDL ya. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk kali ini. Untuk besok kesempatan yang akan datang akan kita bahas ya, mengapa kok LDL ini bisa menyebabkan sumbatan ya, sumbatan dalam pembuluh darah kita, kok HDL enggak, sebagaimana cara mengatasinya ya. Jadi sumbatan ini ya sudah kita ketahui ya, kalau dia nyumbat di otak terjadi stroke, dia nyumbat di jantung terjadi serangan jantung koroner, kalau dia menyumbat di pembuluh darah tepi perifer ya, di kaki bisa menyebabkan gangren diabetik atau luka yang nggak sembuh-sembuh itu ya, luka basah itu. Kalau dia menyumbat di kemaluan untuk kaum laki-laki, maka dia menyebabkan disfungsi ereksi atau impotensi. Nah ini untuk yang akan datang akan kita terangkan bagaimana supaya sumbatan itu bisa teratasi, yang tadinya ada disfungsi ereksi bisa kembali jantan, yang tadinya kakinya sering kesemutan bisa kembali lancar, yang tadinya ada luka kencing manis, luka diabetes yang nggak sembuh-sembuh bernanah, nanti bisa sembuh lagi ya. Ikuti channel saya selanjutnya, tapi jangan lupa ya di like, subscribe, dan bagikan video ini supaya yang lain bisa mengetahui ya, tentang pelajaran ini atau edukasi ini. Dan tidak lupa saya doakan semoga Bapak Ibu yang melihat menonton channel ini semoga tetap sehat, tetap semangat, dan sukses selalu dunia dan akhirat. Sekian,